Halo, selamat sore sahabat setia channel Gapa Dogong. Kesempatan sore ini kita bersua lagi dengan materi kita yang seputaran pertanian, teman-teman. Cuma kesempatan kali ini saya akan berbagi lebih fokusnya lagi ke hama tanaman, teman-teman, yaitu hama yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang hama penggerek batang. Penggerek batang ini biasanya sering kita jumpai pada budidaya tanaman padi, teman-teman. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh lagi ke hama tanaman padi ini, kiranya teman-teman berkenan untuk like, komen, dan subscribe di video ini nanti, supaya channel Gapa Dogon tetap dan terus berkembang sehingga dapat berbagi informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan kita. Baik, di sini saya akan berbagi tentang hama penggerek batang. Teman-teman, hama penggerek batang itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah penggerek batang berwarna putih, terus kemudian penggerek batang berwarna kuning, dan yang ketiga adalah penggerek batang berwarna bergaris-garis, teman-teman. Terus penggerek batang ini, teman-teman, itu termasuk hama yang paling penting dalam budidaya padi, karena hama ini dapat menyebabkan kegagalan dalam budidaya padi. Ini maksudnya gagal panen ya, teman-teman, karena hama penggerek batang ini apabila sudah menyerang dan sudah melebihi batas ambang ekonomi, dia bisa menyebabkan puso, teman-teman. Terus biasanya di lapangan atau di tempat budidaya tanam padi itu, hama ini apabila menyerang itu ciri-cirinya di tanaman itu sering kita jumpai seperti ada kupu-kupu atau ngengat. Terus yang kedua itu ada di fisik tanaman itu atau di padi yang kita budidaya itu ada tunas-tunasnya, itu tunas-tunas muda ini maksudnya, teman-teman. Itu ada yang mati atau mengering. Itu disebabkan oleh sundep, teman-teman, karena dia menyerangnya di masa pertumbuhan karena tunas-tunas muda lagi tadi ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya itu terdapat ciri-ciri pada malai buah, itu ada yang mati juga. Itu biasanya disebut sudah beluk ya, teman-teman, karena dia menyerangnya di malai buah. Demikian juga ada ulat atau larva yang berada di daun-daun. Biasanya dia menggulung-gulung daun muda biasanya, teman-teman, sehingga dia menggulung itu fungsi apa, dijadikannya rumah daun-daun itu. Dan ini disebut penggerek batang. Penggerek batang ini terjadi juga di saat tanaman itu menjelang produksi, tapi juga bisa dia di pada fase pertumbuhan juga bisa, karena ketika batang utama itu digerek oleh hama ini, maka dia akan patah atau roboh sehingga menyebabkan kegagalan dalam fase produksi, teman-teman. Kemudian
dari hama ini teman-teman, di Indonesia khususnya itu belum ada benih-benih yang tahan akan serangan hama ini. Untuk itu kepada kita atau teman-teman atau bahkan petani-petani kita itu disarankan dalam berbudidaya padi itu untuk menghindari bulan yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, karena biasanya untuk hama penggerek batang ini dia senang akan curah hujan yang tinggi. Biasanya dia seperti ulat, seperti kupu-kupu, itu biasa seperti yang kita ketahui sendiri, kalau lepas hujan atau habis hujan itu banyak kita jumpai di tanaman-tanaman atau di bahkan kalau di rumah aja malam-malam hidup lampu kan ada masuk kupu-kupu ya teman-teman. Jadi salah satunya seperti itu hama ini ciri-cirinya. Dan untuk pengendaliannya tersendiri teman-teman, di sini selain kita menghindari masa tanam di curah hujan yang tinggi tadi atau menghindari bulan yang memiliki curah hujan yang tinggi, di sini juga bisa menggunakan insektisida teman-teman. Adapun insektisida itu diantaranya insektisida terutama yang berbahan aktif karbon furan, terus bensultab, terus karbosulfan, terus dimenhipo, terus amitrap, dan yang terakhir itu fipronil. Jadi itu tadi yang nama-nama atau kandungan-kandungan insektisida yang bisa untuk mengendalikan hama penggerek batang ini. Kemudian pestisida ini bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian. Namun teman-teman atau petani-petani yang ingin menggunakan insektisida ini jangan lupa dipahami terlebih dahulu petunjuk-petunjuk atau dosis takaran yang akan digunakan. Biasanya itu tertera di dalam bungkus-bungkus atau kemasan dari insektisida ini. Kemudian satu yang tidak bisa dikendalikan itu apabila hama ini sudah pada fase dewasa atau kupu-kupu teman-teman. Kalau kupu-kupu itu kan sulit untuk dikendalikan karena dia berterbangan ke sana ke sini ya teman-teman, jadi sulit untuk dikendalikan. Tetapi kalau masa ulat atau larva tadi dia masih bisa dikendalikan. Oke teman-teman, ini sekilas mengenai hama penggerek batang pada tanaman padi. Kiranya yang saya bagikan sore ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya petani-petani yang apalagi saat ini musim rendengan ya teman-teman, menjelang tanam padi. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton konten saya dari awal hingga akhir. Kiranya kita tetap senantiasa sehat dan selalu dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dan tanpa kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di konten atau video Gapa Dogom yang berikutnya, tentu dengan informasi dan berita yang berbeda dan tidak kalah pentingnya. Oke,